Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Source Family. Hari ini kita kembali dalam renungan harian kita di pagi hari yang luar biasa. Hari ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu yang paling berharga. Kalau kita dengar kata ini, yang paling berharga, apa yang muncul dalam benak kita? Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang paling berharga menurut Bapak Ibu Saudara? Pasti jawabannya banyak sekali ya. Nah, hari ini saya sebelumnya akan mengajak kita untuk membaca satu ayat dari firman Tuhan yang pernah juga disampaikan Bapak Gembala di khotbahnya di hari Minggu, yaitu Mazmur 32 ayatnya yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Ini Tuhan ngomong sama Raja Daud. Apa yang paling berharga dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan mengajarkan bahwa nasihat adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan mengajarkan kepada Daud, dia ngomong tuh bahwa Allah itu mau mengajarkan dan menunjukkan kepada Raja Daud saat itu jalan yang harus ditempuh, apa yang harus dia diambil, keputusan apa yang harus dia lakukan. Itu Tuhan tuh mau ngajarin Raja Daud kayak gitu. Dan Tuhan mau memberikan nasihat. Ini yang kerennya ya, mataku tertuju padamu. Tuhan bilang bahwa mata Tuhan tuh tertuju kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, di khotbahnya Bapak Gembala ngomong gini, bahwa nasihat adalah sesuatu yang sangat mahal, yang berharga, dan hanya diberikan untuk orang-orang yang disayang. Nah, 1 minggu sebelum renungan ini dibuat, saya baru ngobrol dengan beberapa anak-anak penari. Saya bilang sama mereka bahwa kalau kalian masih dinasehatin orang, kalau aku masih ngomong, masih ingetin kalian, itu berarti aku tuh sayang sama kalian. Kalau aku nggak sayang, aku nggak akan ngomong apapun sama kalian. Kalau aku nggak sayang, aku nggak akan memberikan nasihat. Karena kan firman Tuhan yang di ayat yang lain ada yang ngomong bahwa jangan memberikan mutiara ke mulut babi, gitu ya. Jadi kalau sampai nasihat yang berharga itu kita berikan cuma-cuma sama orang lain, itu sayang banget gitu, nggak berguna. Makanya waktu itu Bapak Gembala juga kasih tahu bahwa nasihat itu sangat berharga dan hanya dikasih kepada orang-orang yang disayang, orang-orang yang dipedulikan. Makanya firman Tuhan tadi dia bilang mataku tertuju kepadamu. Allah memberikan nasihat karena mata Tuhan, matanya Allah tuh tertuju sama kita. Saat nasihat itu diberikan, baik lewat firman Tuhan, baik mungkin pesan-pesan disampaikan pada saat kalian lagi didoakan, ada teman-teman atau mungkin pemimpin atau mungkin dari pendoa ada yang menyampaikan nasihat, itu berarti diterima. Tuhan sayang sama kamu. Kalau masih ada orang yang memberikan nasihat, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang sama saya. Kalau pemimpin-pemimpin kamu masih menegur kamu, kalau Bapak Ibu Gembala masih memberikan nasihat, kalau gembala-gembala dalam komisi-komisi masih suka nanyain, kenapa kamu gak datang, ikut Zoom yuk, ikut ibadah yuk, itu berarti masih disayang Bapak Ibu Saudara. Kenapa kamu gak datang? Ayo dong lebih rajin lagi. Kenapa? Jangan kurang-kurangin pelayanan. Pelayanan ayo jangan hitung-hitungan. Sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Ayo lebih semangat lagi sama Tuhan. Kalau masih ada yang ngomong kayak gitu Bapak Ibu Saudara, terutama kita yang sudah melayani, berarti orang-orang itu sayang sama kita. Berarti Tuhan masih sayang sama kita. Jangan sampai kita tidak mendengar nasihat dari orang. Kalau sampai kita sudah tidak pernah mendengar nasihat lagi dari orang, dan ataupun orang-orang udah stop ngomong sama kita, wah, apakah kita masih disayang ya? Jawab sendiri Bapak Ibu Saudara.
Buat saya masih sangat bersyukur kalau masih ada orang-orang yang ingetin saya tentang hal-hal yang baik. Karena nasihat itu diberikan pasti untuk maksud yang baik. Terutama kalau nasihat itu datang dari pemimpin-pemimpin kita, dari orang tua kita, dari kakak-kakak kita, dari pembina-pembina kita, dari guru-guru kita kalau kita yang masih di sekolah, atau dari atasan-atasan kita. Selama itu nasihat, pasti itu adalah hal yang baik, dan itu untuk membangun kita menjadi manusia yang lebih baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya gak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kupingnya jangan tipis. Kalau dikasih nasihat, pastikan bahwa kita sadar bahwa terima kasih ya Tuhan Yesus, saya masih ditegur. Terima kasih Tuhan Yesus kalau masih ada orang-orang yang mau bawelin saya, yang mau ngasih tahu saya, yang mau ingetin saya. Terima kasih. Itu berarti saya masih disayang, saya masih dipedulikan, dan saya mau simpan itu, dan saya mau berubah, saya mau lakukan sesuatu, saya mau berubah, saya mau hidup saya jadi lebih baik, dan saya mau lakukan setiap nasihat yang diberikan. Kalau kita lakukan itu, maka hidup kita pasti akan jadi lebih baik. Jangan pernah mengindahkan nasihat orang yang memberikannya kepada kita. Selama kita masih diberi nasihat, berarti Tuhan masih sayang sama kita, dan masih banyak orang-orang yang sayang sama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang paling berharga dalam hidup kami, seperti yang Engkau katakan bahwa nasihat ini adalah hal yang berharga buat kami. Hari ini aku berdoa buat setiap saudara-saudaraku Tuhan yang mendengar kebenaran ini. Biarlah kami Tuhan boleh mempunyai hati, boleh mempunyai telinga yang mau dengar-dengaran, yang masih bisa menerima dan bersyukur kalau ada orang-orang yang menasehati kami. Dan biarlah kami mau belajar untuk semakin berubah seperti Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang taat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, pimpin kami sepanjang hari ini. Dan biarlah nasihat-nasihat-Mu boleh kami dengar dan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, hal yang berharga jangan sampai hilang. Nasihat itu terima dan bersyukur sama Tuhan karena kita masih disayang. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.